Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Atika Yahdiani selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan pangan. Langsung saja, kami dari kelompok 17 akan memaparkan analisis review jurnal kami mengenai analisis formalin dalam mie basah. Selanjutnya, anggota kelompok 17 sendiri terdiri dari Muna Ashifa dengan NIM 011 dan saya sendiri Laviana Dewi dengan NIM 063. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pengertian tentang apa itu bahan pengawet formalin, kemudian ada metode pengujian formalin dalam mie basah, kemudian ada hasil pengujiannya, kemudian ada bahaya dari formalin, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Mie merupakan salah satu bentuk olahan pangan yang diminati oleh berbagai kalangan masyarakat karena pengujiannya yang dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan dapat digunakan sebagai sumber energi pengganti nasi. Mie basah merupakan salah satu jenis mie yang banyak diminati. Mie basah mengalami proses perebusan setelah tahap pemotongan dan kadar airnya dapat mencapai 52%, sehingga daya simpannya relatif singkat. Untuk memperpanjang masa simpan mie basah, produsen sering menambahkan formalin sebagai pengawet. Nah, yang kedua adalah bahan pengawet formalin. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Bagian Ketiga Pasal 75 mengenai peraturan bahan tambahan pangan mencantumkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Meskipun demikian, banyak digunakan pengawet makanan dalam kadar yang melebihi ambang batas maksimal, misalnya penambahan formalin pada mie basah. Penggunaan bahan pengawet tidak dapat ditambahkan sembarangan pada makanan dan minuman, terutama formalin yang secara khusus digunakan dalam pengawetan mayat. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pengawet, terdapat sekitar 10 bahan pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan, yaitu asam sorbat dan garamnya, asam benzoat dan garamnya, etil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat, sulfit, nisin, nitrat, asam propionat dan garamnya, serta lisozim hidroklorida dengan kadar maksimum yang harus diperhitungkan. Nah, untuk mengetahui bahan pengawet tersebut, maka penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan observasional laboratoris, yaitu digunakan 8 sampel mie basah buatan produsen yang ada di pasar Inpres Kota Lok Sumawe. Dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling dengan mengambil seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai sampel. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tabung reaksi 8 mili, rak tabung reaksi, timbangan digital, mortar ukuran diameter 10 cm, dan alu, gelas beker 50 mili, pipet ukur 25 mili, spuit 10 mili, sabu ukur 50 mili, mikropipet P20, reagen 1 HCH O1, reagen 2 HCHO2,
spektrofotometri, dan aquatest. Dan cara yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui pengamatan langsung pada sampel. Baik, selanjutnya adalah hasil pengujian. Hasil pengujian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan kawan-kawan pada tahun 2016. Uji kandungan formalin ini dilakukan dalam 8 sampel mie basah buatan produsen yang diambil dari pasar impres Kota Lok Sumawe dan dilakukan uji secara kualitatif dan uji kuantitatif. Selanjutnya, uji kualitatif formalin ini dibuktikan dengan perubahan warna larutan dari bening menjadi berwarna keunguan pada gelas ukur setelah ditambahkan reagen 1 sebanyak 4,5 mili dan reagen 2 sebanyak 3 mili. Dari 8 sampel mie basah dari 8 produsen yang berbeda, itu menunjukkan hasil positif semua. Selanjutnya, nah, untuk pengujian kadar formalin dalam 8 sampel mie basah ini dilakukan dengan spektrofotometri menggunakan reagen 1 sebanyak 4,5 mili dan reagen 2 sebanyak 3 mili. Dan kadar formalin ini ditampilkan pada tabel berikut, di mana kadar formalin pada sampel 1 itu 38 mg per Dalton liter. Sampel 2 sebanyak 16, sampel ketiga sebanyak 27, sampel keempat sebanyak 21,5, sampel kelima sebanyak 8,5, sampel keenam sebanyak 57, sampel ketujuh sebanyak 28, dan sampel 8 sebanyak 75,5. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil pengujian tersebut, 8 sampel mie basah yang diambil dari pasar impres Kota Lok Sumawe tahun 2016 ini menunjukkan seluruh sampel positif mengandung pengawet formalin yang tidak dibenarkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 1168 Menkes per 10/1999 tentang bahan tambahan pangan. Berdasarkan perhitungan kadar formalin dengan metode spektrofotometri, didapatkan nilai tertinggi kadar formalin sebesar 75,5 dan terendah sebesar 8,5, jauh lebih tinggi dari toleransi tubuh manusia yaitu hanya sebanyak 0,1. Tingginya kandungan formalin dalam mie basah di Kota Lok Sumawe ini kemungkinan dipengaruhi oleh motif ekonomi, karena formalin yang mudah didapatkan dan tingkat pengetahuan produsen dari mie basah ini yang masih kurang. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah bahaya dari formalin. Penggunaan formalin pada makanan ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan keracunan pada tubuh manusia. Kontak dengan formalin akibat tertelan dapat menyebabkan iritasi mukosa mulut, tenggorokan, dan lambung, serta mual, muntah, diare, bahkan pendarahan saluran cerna. Konsumsi formalin yang sangat lama membuat perubahan degeneratif dari hati yang bisa memicu terjadinya gangguan hati kronik. Selanjutnya, berdasarkan penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa seluruh sampel dari 8 sampel mie basah yang diambil dari pasar impres Kota Lok Sumawe positif mengandung pengawet formalin yang tidak dibenarkan oleh pemerintah, di mana kadar formalin tertinggi sebesar 75,5 dan terendah sebesar 8,5, jauh lebih tinggi dari toleransi tubuh manusia yaitu yang hanya sebesar 0,1. Selanjutnya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.